Bismillahirrahmanirrahim. Wala yulaqaha illa sabirun, dan Allah tidak akan berikan kenikmatan-kenikmatan nanti di akhirat itu kecuali kepada orang-orang yang sabar. Sabar hadirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Hadirin ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah. Kita melanjutkan malam hari ini hadis ke-9 dalam bab zuhud nih. Keutamaan orang-orang yang zuhud. Saya sudah sampaikan Bapak Ibu semua, zuhud itu tingkat kesolihan tertinggi. Ketika seorang sudah tidak peduli dengan dunia, tidak menatap dunia, namun bukan berarti tidak menggenggam dunia, Pak. Tapi dunia itu dianggap ya hanya sebagai jembatan saja. Orang-orang zuhud, dan sifat zuhud ini itulah sifat Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi adalah orang yang paling sholih, maka Nabi itu adalah orang yang memiliki derajat zuhud tingkat tertinggi. Itu Nabi. Dan kalau kita lihat betapa zuhudnya Nabi SAW, mungkin tidak pernah terbayangkan oleh kita, Pak. Dulu ya pernah kita bahas Nabi itu selama 2 bulan karena sederhana, bukan tidak punya uang hadirin, tapi karena ya makan pun seadanya. 2 bulan itu hanya cukup dengan al-aswadan, kata Aisyah, kurma dan air. Kan kita jangankan dengan satu jenis makanan hadirin, kita dengan menu yang sama selama jangankan 1 bulan apalagi 2 bulan, seminggu saja Pak, kira-kira seperti apa? Bapak-bapak di sini kalau selama seminggu dimasak oleh istri, Pak, jeung tahu deui Pak tiap hari, kira-kira gimana? Nabi itu sengaja, Pak. Dan memang bukan tidak punya uang, tapi karena kesederhanaan hidup beliau. Yang penting bisa kuat tegak badan, bisa beribadah, bisa beraktivitas, cukup. Tidak peduli makan dengan apa, yang cukup 2 bulan dengan kurma. Ini Nabi SAW. Nah, hadis yang ke-9 ini pun masih berkaitan dengan sifat zuhud. An Abi Dzar, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi harratin bil Madinah. Satu waktu Abu Dzar ini pernah berjalan bersama Nabi di jalan-jalan Madinah. Fastaqbalna Uhud, maka kemudian kami menghadap bukit Uhud. Faqala, Nabi ketika itu memberikan nasihat kepada Abu Dzar. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Kata Abu Dzar, labbaika ya Rasulullah, aku sambut seruanmu ya Rasulullah. Ini cintanya Abu Dzar kepada Nabi Muhammad SAW. Dia Nabi ketika itu mengatakan, ma yasurruni anna indi mithla Uhudin hadza dhahaban. Hei Abu Dzar, kalaulah engkau tahu, kata Nabi, aku tidak pernah merasa bahagia andaikan aku punya emas sebesar gunung Uhud. Kalau Nabi punya emas sebesar gunung Uhud, tamdi alayya thalathatu ayyam wa indi minhu dinarun illa syai'un arsuduhu lidainin. Tidak melewati selama 3 hari. Kalau Nabi punya harta sebanyak emas sebesar gunung Uhud, maka Nabi itu tidak sabar. Gak pernah harta itu dikumpulkan lebih dari 3 hari, kecuali pasti harta itu dikeluarkan. Dapat Nabi keluarkan, Nabi keluarkan. Kecuali disisakan oleh Nabi itu untuk apa? Lidainin, untuk hutang saja. Ini sifat Nabi, makanya ada beberapa para sahabat
itu hanya beberapa hari itu uang habis, beberapa hari uang habis, beberapa hari uang habis, karena memang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi itu seperti itu, 3 hari habis, 3 hari habis. Makanya jangan heran kalau Nabi pulang ke rumah, tanya Aisyah, di rumah Aisyah itu tidak ada makanan apa-apa. Gak ada makanan apa-apa, karena memang istri-istri Nabi pun punya sifat seperti itu, sama seperti Nabi, senang memberi. Harta itu diberikan, kecuali hanya untuk hutang saja disisakan, karena itu pokok kewajiban. Nah, dia Nabi mengatakan, illa an aqula bihi fi ibadillahi hakada wa hakada wa hakada, kecuali aku akan mengatakan kepada hamba-hamba Allah dengan uang-uang itu, nih, ini seperti ini, seperti ini. An yaminihi wa an shimalihi wa min khalfi, aku akan berikan, kata Nabi, ke tetangga sebelah kananku, sebelah kiriku, ke belakangku. Tsumma saro, kemudian Nabi ketika itu berjalan, Nabi pun mengatakan, hei Abu Dzar, ketahuilah, innal aksarina humul aqalluna yaumal qiyamah. Orang yang paling banyak hartanya di dunia, maka dia itu adalah orang yang paling sedikit hartanya kelak nanti di akhirat. Nah, orang yang kaya nanti di akhirat itu jadi orang yang miskin, karena dia habiskan bagian akhiratnya di dunia. Tapi, nah, kecuali kata Nabi, illa man qala bil mali hakada wa hakada wa hakada an yaminihi wa an shimalihi wa min khalfi, kecuali kalau dia orang kaya kemudian dia sedekahkan harta itu ke tetangga kanannya, tetangga kirinya, kemudian dia beri ke belakangnya. Tapi kata Nabi, wa qalilun mahum, sedikit orang yang seperti itu. Ini zuhudnya Nabi. Bapak Ibu semua, tidak terlarang Pak sebenarnya kita mengumpulkan harta Pak, selama kewajiban kita dikeluarkan, zakat, keluarkan sedekah kita, keluarkan infak kita. Makanya keutamaan sedekah ini luar biasa. Makanya kenapa sodakoh itu dinamakan sodakoh? Sodakoh itu kan jujur. Kita jujur, harta yang kita miliki ini bukan milik kita, ini milik Allah, pemberian dari Allah. Dan sodakoh itu dinamakan sodakoh karena ini kejujuran iman, bahwa harta yang hakiki yang akan kekal itu nanti setelah kita meninggal dunia. Kenikmatan yang abadi, yang berlimpah itu bukan di dunia, tapi nanti di hari kiamat. Lihat Allah gambarkan hadirin keistimewaan luar biasa orang yang senang memberi kepada orang lain. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan, kata Allah, orang-orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah seperti dia menanam 1 biji, dari biji itu keluar 7 tangkai, setiap tangkai fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai ada 100 biji. Setiap orang mengeluarkan harta di jalan Allah, Bapak Ibu semua punya rutinan, meskipun masuk 2000 per hari ke kenceleng masjid hadirin, maka akan dinilai oleh Allah dikali 7 dikali 100, puncak-puncaknya 700 kali lipatnya Allah gandakan. Itu bukan dunia Pak, tapi bahkan di akhirat. Hati-hati hadirin, kadang ada orang senang bersedekah itu hanya terbatas niat duniawi Pak. Orang ketika suganwe payu dagang keluarkan 5.000, padahal tidak ada kehendak akhirat sedikit pun. Padahal bagi orang-orang beriman, andaikan Allah ganti, jangankan 700 kali lipat hadirin, 10.000 bahkan juta kali lipat Allah ganti di dunia, itu tidak akan sebanding dengan kecilnya nanti di akhirat. Akhirat itu berlimpah sekali. Makanya apa yang kita keluarkan itu intinya nanti di akhirat. Kan kita sering berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan yang kita harapkan bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat. Nah Bapak Ibu semua, rutinkan Pak, setiap pagi minimal. Saya anjurkan kenceleng itu diputar ini Pak DKM, jangan Jumatan saja Pak, subuh sekalian.
Itu saya di rumah itu di dekat masjid, saya punya program dengan DKM itu dulu sebelum ada. Kenceleng itu maghrib dan subuh, dan itu luar biasa Pak. 1 bulan itu bisa 3 sampai 4 juta. Ya masjid kecil, apalagi kalau misalnya masjid besar. Ya bagi yang mau saja kiranya berkehendak setiap pagi berinfak untuk disadarkan kenceleng yang lewat itu sedang menyadarkan kita sudah bersedekah tidak hari ini. Demi Allah hadirin, harta yang kita keluarkan itu tidak akan pernah membuat sengsara dan miskin. Buktinya Bapak Ibu semua pernah berinfak, pernah bersedekah, apakah pernah sengsara karena sedekah yang kita keluarkan? Tidak akan pernah hadirin. Orang yang bersedekah itu disengsarakan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena harta-harta yang kita miliki ini titipan. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Semua nikmat yang kita miliki ini kata Allah kelak akan ditanya oleh Allah. Itulah alasannya kenapa orang-orang kaya nanti di hari kiamat itu kalah dengan orang-orang miskin. Mereka lebih dulu karena orang-orang kaya hisabannya lebih banyak Pak. Kecuali tadi kata Nabi, kalau orang kayanya solih, dia banyak mendermakan hartanya, dia keluarkan hartanya dengan harta-harta kekayaan itu untuk di jalan Allah, maka mereka lebih mulia daripada orang-orang miskin. Kalau misalnya dengan kenikmatan itu, Bapak Ibu semua, tidak terlarang hadirin kita makan di restoran yang enak, bahkan mungkin kita wisata, tinggal di hotel yang nyaman, tidak terlarang. Tapi jangan lupa syukurnya. Orang-orang beriman itu selalu bawa syukurnya atas nikmat yang Allah berikan. Nah, hadirin Bapak Ibu semua, dan hadis ini pula jadi dalil dari harta yang Allah berikan. Kalau satu waktu misalnya kita mendapatkan rezeki yang banyak, nah apa yang harus dilakukan? Pertama kali, kewajiban yang pokok penuhi terlebih dahulu. Berapa orang ketika punya gaji besar, rezeki banyak, tapi bukannya melihat kewajiban-kewajiban dulu, tapi terkadang membeli yang tersier dulu hadirin. Kadang ingin tertarik beli mobil mewah, rumah, padahal yang wajibnya belum terpenuhi. Apa yang wajib itu? Anak istri nafkahi, pendidikan anak penuhi, termasuk hutang. Nah ini hutang, makanya kata Nabi kan, inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Orang yang paling solih di antara kalian itu adalah orang yang paling baik dalam menunaikan hutangnya. Hutang ini harus benar-benar diperhatikan. Kita ini tergadai dengan hutang nanti ketika kita meninggal, sampai benar-benar kita bisa mengurus hutang-hutang kita. Kan Nabi SAW pernah menyampaikan, man mata wa alaihi dinar wa dirham. Siapa yang meninggal, kata Nabi di hadis riwayat Imam Ibnu Majah, dia meninggal tapi dia punya hutang beberapa dinar ataupun dirham, qudiya min hasanatih, maka nanti di hari kiamat hutang-hutang yang belum terbayar ketika di dunia itu dibayarnya dengan apa hadirin? Dengan amal-amal solih kita. Karena kata Nabi, laisa sama dinar wala dirham. Di akhirat itu sudah gak ada harta, sudah tidak ada dinar dan dirham. Maka siapa saja yang punya hutang, dia belum terbayarkan, belum diurus hutang-hutang itu, maka nanti di akhirat itu sholat kita diambil Pak untuk bayar hutang kita, saum kita diambil oleh Allah untuk bayar hutang kita, kalau kiranya hutang-hutang itu belum terbayarkan. Nah ini pentingnya kita benar-benar hadirin Bapak Ibu semua menunaikan hutang. Yakin orang-orang beriman itu hutang itu pasti terbayar Pak. Sebenarnya hutang itu Bapak Ibu semua bukan aib Pak. Kita yang punya hutang jangan merasa aib. Yang menjadi aib dosa itu ketika orang berhutang niat tidak mau membayar. Kan kata Nabi, man akhadha amwalan nas, siapa yang mengambil harta orang lain
Tapi kata Nabi, dia niat untuk yuridu ada'aha, dia niat untuk membayarnya hutang itu. Addahullahu anhu, Allah akan bantu nanti dirinya untuk melunaskan hutang-hutangnya. Tapi siapa kata Nabi yang berani berhutang, arada atlafaha, tapi dia berhutang karena ingin mengambil harta orang lain, tidak niat untuk dilunasi hutangnya, atlafahullahu anhu, Allah pun akan binasakan hartanya. Makanya lihat Pak, biasanya orang yang kalau terbiasa berhutang, dia niat tidak mau membayar, pasti dia akan dikuatkan untuk berhutang lagi. Gak bayar ini, hutang lagi. Gak bayar nih, hutang lagi. Kenapa? Karena uang harta dari hasil hutang itu dibinasakan oleh Allah. Ini bahayanya hutang, hadirin Bapak Ibu semua. Meskipun hadirin, nah ini adabnya bagi orang-orang yang memberi hutang kepada orang lain, ini keluasan syariat Pak. Di surat Al-Baqarah ayat ke-280 kan. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang itu merasa keberatan, ada saudara Pak, ada keluarga berhutang kepada kita, mereka janji tanggal sekian akan dibayar, ternyata mereka belum punya uangnya, keberatan, fanadhiratun ila maisarah, berikan tenggang waktu. Berikan waktu, itu adab bagi orang-orang beriman. Kenapa diberikan tenggang waktu hadirin? Bapak Ibu semua, jangan merasa berat Pak kalau ada saudara kita belum bayar hutang kita. Di pikiran jadi stres Pak. Tapi bagi orang-orang beriman itu, ketika kita memberi bantuan kepada orang lain, ketika kita tambah tenggang waktunya, dia harusnya bayar awal bulan, dia belum mampu bayar awal bulan, kita beri waktu sampai akhir bulan, maka pahala kita membantu orang lain itu dipanjangkan oleh Allah sampai akhir bulan. Kalau dia bayar di awal bulan, beres pahala kita Pak. Tapi ketika kita beri waktu dia kan sampai akhir bulan karena sedang kesulitan, maka seolah-olah kita sedang memberikan bantuan kembali selama 1 bulan. Pahalanya lebih besar ketika kita memberikan waktu, tenggang waktu kepada orang yang berhutang. Atau bahkan kata syariat, wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Masyaallah. Ini jarang ada. Apa kata syariat? Kalaupun kalian mensedekahkan hutang itu kepada mereka, itu lebih baik jika kalian mengetahui. Maksudnya apa? Pahalanya begitu lebih besar kalau kita ikhlaskan. Tiap datang ditagih temayar wae, tiap datang ditagih temayar wae, tiap datang ditagih temayar wae. Ada pernah Pak, ini murid jamaah guru saya tanya, Ustadz, geus bosen cenah ieu nagih dulur hutang cenah. Teu mayar-mayar wae. Kumaha jawabanna teh? Sodakohkeun beres. Itu beres karena kita terkadang berat kan itu. Sedekahkan beres, tapi hati-hati, dalil ini untuk dalil yang memberi hutang. Kade nu hutang jadi ngadalil ka dieu, Pak. Jadi cek Ustad oke tuh dibawa ayat Quran. In kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, pikeun ka diapalkeun. Dalil ini untuk orang yang memberi hutang, bukan orang yang berhutang. Hadirin hati-hati. Salah menggunakan dalil. Ini untuk orang yang memberi hutang seperti ini adabnya. Makanya lihat para ulama salafus shalih. Dulu saya pernah kisahkan ya. Tidak pernah terbayang oleh saya pribadi ini kesolihannya para sahabat. Zubair bin Awam, sahabat di antara sahabat Nabi radhiyallahu an yang dijanjikan oleh Nabi masuk surga. Kan Zubair itu ketika meninggal, lihat Pak, orang yang dijanjikan di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga saja ketika meninggalnya punya hutang. Jadi bukan berarti orang punya hutang itu aib, enggak. Berapa hutangnya? 2.200.000 dinar. 1 dinar itu kurang lebih 4,5 gram emas. Bapak Ibu semua terbayang tidak banyaknya hutangnya sakumaha Pak? 2.200.000 dinar, 1 dinar 4,5 gram emas. Kira-kira berapa miliar Pak hutangnya? Ini saya hitung-hitungan di rumah itu kurang lebih hutangnya Pak 4,95 triliun.
Ini luar biasa, Bapak Ibu semua. Jangan lihatnya kita dari mana sahabat punya itu. Ya Zubair bin Awam orang tokoh besar, Pak. Kalau misalnya kita lihat pebisnis besar, ya sudah mainnya bukan miliaran lagi, hadirin, mainnya ratusan miliar, ribuan miliar. Tapi Zubair bin Awam itu, hutang itu kata para ulama itu bukan karena senang berhutang, tapi karena seolah-olah bankir, Pak. Bangkir Zubair itu. Banyak para sahabat yang ingin menyimpan hartanya dipercayakan kepada Zubair. Karena Zubair ini amanah orangnya. Kemudian Zubair kan terlalu banyak, sudahlah harta-harta ini dipinjam oleh saya. Karena kepentingan untuk jihad. Karena Zubair itu kan tidak bekerja, Pak. Dia hanya ikut sering berperang bersama Nabi, makanya tidak ada penghasilannya dari sana. Dipinjam, hanya meninggalkan 15 rumah di Madinah, di Kufah, di Basrah. Kemudian berwasiat kepada anaknya Abdullah bin Zubair, wahai Abdullah, kalau nanti harta-hartaku ini tidak bisa melunasi hutang-hutangku, mintalah kamu pertolongan kepada Allah, karena tahu mungkin tidak akan cukup untuk membayarkan hutang yang begitu besar. Kira-kira apa biasanya anak kalau misalnya dibebani hutang seperti itu, hadirin? Tapi hebatnya Abdullah bin Zubair, ketika Zubair bin Awam itu meninggal, sampai Abdullah bin Zubair itu menunggu rentang 4 tahun, warisan itu tidak dibagikan dulu, Pak, karena khawatir ada hutang-hutang yang belum diketahui. Setiap musim haji, Abdullah bin Zubair tanya orang-orang, siapa yang pernah menitipkan hartanya di ayahku? Siapa? Ditanya orang-orang itu satu persatu sampai ditanya benar-benar hutang ayahnya, sampai tidak ada satupun yang terlupakan. Sampai akhirnya dikumpulkanlah, ternyata hutangnya seperti itu, Pak. Kurang lebih tadi, bayangkan, anggap saja tadi 5 triliun, Pak. 5 triliun hutangnya. Dan luar biasanya para sahabat Nabi SAW ingin membantu orang yang berhutang. Datang Hakim bin Hizam, Pak, seorang saudagar kaya dari para sahabat, seorang solih, hadirin. Tapi kaya. Apa kata Hakim bin Hizam? Wahai Abdullah, kalau kamu merasa keberatan dengan hutang ayahmu itu, karena orang solih Pak Zubair itu. Abdullah bin Zubair ulama yang mengkodifikasi kita bisa membaca Quran hari ini, hadirin Bapak Ibu semua. Siapa yang mengumpulkan proyek besar mencatat Al-Quran itu? Ketuanya Zaid bin Sabit, anggotanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair orang solih. Datang Hakim bin Hizam, anak Abdullah bin Zubair ini orang solih, biarkan aku yang melunasi seluruh hutang itu, kata Hakim bin Hizam. Bapak Ibu semua, terbayang tidak kita punya hutang ratusan miliar, Pak? Datang saudara kita, ku urang pangmayarkeun. Ini triliunan, hadirin. Padahal Bapak Ibu semua ingat tidak hadis tentang seorang pengemis, Pak, yang datang kepada Nabi sampai 3 kali dulu, ya. Seorang pengemis datang ke Nabi minta, kemudian diberi oleh Nabi, balik deui, beri oleh Nabi, balik deui, sampai 3 kali. Ini hebatnya Nabi kan dulu, ya. Siapa pengemis itu? Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam yang dulu pengemis dinasihati oleh Nabi, wahai Hakim, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Sejak itu Hakim bin Hizam berazam tidak akan pernah meminta-minta lagi. Sampai lihat, Pak, hartanya siap membayar hutang Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair, Hakim bin Hizam. Tapi hebatnya kata Abdullah bin Zubair, tidak, ayahku berwasiat aku yang harus membayarkan hutang ini. Datang Abdullah bin Ja'far, kebetulan Zubair bin Awam ini di antara hartanya hutang juga kepada Abdullah bin Ja'far. Saya dulu pernah hitung itu kurang lebih 400 ribu dinar, Pak. Saya hitung-hitung itu kurang lebih 600 sampai 700 miliar kepada Abdullah bin Ja'far. Datang Abdullah bin Ja'far, kan memberi hutang kepada Zubair dahulu. Lihat Abdullah bin Zubair, kata Abdullah bin Ja'far, sudahlah Abdullah, jangan kau bayar hutang ayahmu itu, lunas, Pak. Hebatnya luar biasa, Pak. Uang miliaran rupiah siganu uang receh, Pak, itu. Kata Abdullah bin Ja'far, biarkan, jangan pikirkan, lunas. Tapi hebatnya Abdullah bin Zubair, demi Allah aku akan lunasi hutang ayah. Tunggu sebentar, aku akan urus tanah-tanah ayahku ini sampai bisa aku melunasi hutang ayahku itu, kata Abdullah bin Zubair. Ini Abdullah bin Ja'far mungkin khawatir, malu Abdullah bin Zubair ini kalau dilunaskan. Dan seperti ini, Mbak, jadi bayarnya bukan dilunaskan tapi
Jadi akadnya jual beli, kata Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Ja'far, sudahlah seperti ini Abdullah, kata kepada Abdullah bin Zubair, aku lihat tuh kedua sandalmu, bagaimana kalau aku beli sandalmu itu seharga 400.000 dinar, seharga hutang Zubair ayahnya kepada Abdullah bin Ja'far. Sendal butut Pak dibeli dengan harga 600 miliar. Sudah aku beli gitu, 600, maksudnya dia lunas hutang nasal sendal we kadekeun gitu. Luar biasa Abdullah bin Ja'far. Ini catat riwayat ini oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Pak. Memang kalau yang pokoknya di Sahih Bukhari, tapi nanti ada tambahan cerita ini nanti dalam riwayat-riwayat lain. Abdullah bin Ja'far mengatakan, udah lepaskan sendalmu itu, aku bayar sebesar dengan hutang ayahmu kepada diriku. Jadi lunas asalkan sendalmu kadekeun. Luar biasanya. Tapi hebatnya Abdullah bin Zubair tetap bersikukuh tidak mau hutang itu dilunaskan oleh Abdullah bin Ja'far, Pak. Sampai akhirnya rumah-rumah waris yang ditinggalkan oleh ayahnya itu diurus, hadirin Pak. Sampai akhirnya menghasilkan berkali-kali lipat lebih besar daripada hutang Zubair bin hutang ayahnya. Hutangnya terbayar, bahkan anak-anaknya, karena Abdullah bin Zubair ini anak pertama. Jadi Zubair itu punya 9 anak, hadirin tidak salah. Nah, anak-anaknya pun terbagi waris yang besar oleh Abdullah bin Zubair. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, ini teladan yang luar biasa. Bagaimana seorang anak ketika seorang ayah itu punya hutang, dia ingin memberikan bakti kesolehan kepada ayahnya dengan membayarkan hutang-hutangnya, Pak. Meskipun padahal teman-teman, saudara, sahabat-sahabat yang lain menawarkan untuk dilunaskan hutangnya. Ini tidak pernah, Pak, saya. Bapak Ibu, hari ini bank mana, Pak, yang melunaskan, jangankan sampai triliunan, Pak. Ratusan juta cek bank lunas kan itu kayaknya gak ada, Pak, itu kan, itu kayaknya hanya bermimpi saja kita mengatakan seperti itu. Tercatat dalam Sahih Bukhari bagaimana kesolihan para sahabat, dan harusnya memang seperti ini, hadirin. Jadi orang yang berhutang harus punya mental, saya ini tanggung jawab, saya siap membayar. Dan orang yang memberi hutang harus punya tadi, Pak, mental apa? Memberi tenggang waktu, karena keimanan kepada Allah, diberi waktu supaya pahalanya lebih besar. Gak apa-apa kan itu. Tenanawan sok bulan payun we, tambah di bulan payun dewe teh sawios. Supaya pahalanya lebih besar, atau lunaskan tenanawan tuh dibayar oge tenanawan. Lunaskan. Yang jadi masalah, hadirin, di kita ini kalau punya mental seperti kan klop, Pak. Orang yang berhutang dia mentalnya membayar, orang yang memberi hutang niatnya membantu. Hari ini orang yang berhutang teu mayar-mayar yang memberi hutang nagih wae, Pak. Mereka akan ketemu, hadirin. Ini hebatnya kesolehan para sahabat Nabi SAW. Nah, makanya Nabi menyebutkan hutang pertama kali itu karena memang hutang itu kewajiban yang harus kita perhatikan, hadirin. Nah, ada doa Bapak Ibu semua yang diajarkan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib agar kita dicukupkan harta oleh Allah dan dibebaskan oleh hutang. Satu waktu pernah seorang sahabat datang kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, aku ini punya hutang, tolong bantu diriku. Ali ketika itu tidak bisa membantu. Nah, maka kemudian Ali mengatakan, mau tidak? Aku kabarkan kepada dirimu satu doa yang diajarkan oleh Nabi. Dengan doa itu pasti hutang-hutangmu dilunasi. Ini dalam hadis riwayat Tirmidzi, Pak. Hadisnya hasan. Apa doanya ketika itu diajarkan? Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah diriku dengan harta yang halal yang Engkau berikan agar aku jauh dari harta-harta yang haram. Wa aghnini bifadlika, dan ya Allah berikan kekayaan yang berlimpah kepada diriku dengan karunia-Mu, amman siwak, supaya aku tidak bergantung kepada makhluk-makhluk-Mu, tidak bergantung kepada orang lain. Nah, ini diajarkan. Mau kita baca, Pak, Bapak Ibu semua, doa ini, hadirin? Ya, sepertinya agak semangat nih, Pak. Ya, enggak hutang. Ya, kita coba baca bareng-bareng ya, Bapak Ibu semua. Allahumma kfini bihalalika
an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Nah, itu diantara doa ya. Nanti kalau yang mau nanti mungkin saya share ke, atau mungkin di sini ada grup ya WhatsApp, dan insya Allah saya akan sampaikan diantara doa agar dibebaskan hutang. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, hadis yang selanjutnya, hadis nomor 11. Ini hadis 10 masih sama redaksinya dengan hadis yang tadi. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah kalian kepada orang-orang yang di bawah kalian, wala tunziru ila man huwa fawqakum, janganlah kalian melihat orang yang ada di atas kalian. Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah alaikum, itu akan lebih baik supaya kalian tidak menghilangkan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bapak Ibu semua, saya ingin tanya Pak, kenapa satu waktu kita melihat rumah kita tidak bagus Pak? Kira-kira kenapa hadirin Pak? Lihat hadis ini Pak, karena kita melihat rumah yang lebih bagus. Satu waktu kita melihat mobil kita jelek, kenapa hadirin? Karena kita melihat mobil yang lebih bagus. Ada orang Pak melihat istrinya tidak cantik, kalah cantik dengan istri tetangga. Kira-kira kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga matanya melihat istri-istri orang lain hadirin. Andaikan dia bisa menjaga matanya dari yang haram-haram, pasti istrinya itu akan menjadi wanita yang paling cantik dan tercantik di dalam hatinya. Nah, ini nasihat dari para ulama supaya kita tidak melihat. Hadis ini membimbing dalam masalah harta, jangan lihat ke atas hadirin. Jangan lihat ke atas supaya kita tidak merasa kehilangan nikmat Allah. Kita merasa kehilangan nikmat Allah itu ketika kita melihat orang bisa wisata ke luar negeri tiap hari, orang mangan ka Pangandaran nunggu lah itu. Kan itu. Karena kita melihatnya ke orang lain. Coba lihat dalam masalah harta itu, lihat ke bawah. Orang-orang yang hartanya mungkin di bawah kita lebih sulit daripada kita. Saya tuh sering nasihatin istri itu kalau satu waktu makan Pak di tempat makan atau di restoran, kemudian istri mengatakan kadang ada satu menu misalnya dia mengatakan lebih enak di resto itu. Saya ngasih nasihat seperti ini, kalau saja kita tidak pernah makan di sana, pasti makanan yang ini paling enak ya Pak. Kalau kita tidak pernah makan di sana, enaknya makanan itu bukan karena rasa Pak, tapi karena qanaah. Kita merasa cukup apa yang Allah berikan, kita merasa cukup, itu yang akan memberikan nikmat. Jangan melihat kepada yang lebih. Nikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Ridho dengan pemberian-pemberian Allah. Dan itu kan bimbingan Al-Quran di surat Toha ayat 131. La tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayati dunya. Janganlah engkau bentangkan matamu, kata Allah, kepada orang-orang yang diberi nikmat berlimpah oleh Allah berupa bunga-bunga dunia. Ada orang punya perusahaan besar, itu hanya bunga dunia. Bunga itu terlihat mekar bagus, tidak lama nanti kita akan lihat bunga itu kemudian kering, layu, menjadi coklat, musnah. Seperti itulah dunia, hanya bunga-bunga dunia. Linaftinahum fi, kami uji mereka dengan dunia-dunia itu. Jangan punya anggapan hadirin, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, harta yang berlimpah, itu adalah kenikmatan. Apalagi kalau kita menganggap itu wujud cinta Allah. Bukan, ujian. Harta itu ujian. Kekayaan apapun, keadaan apapun, itu ujian. Linaftinahum fi, kata Allah, kami hendak menguji mereka. Wa inna rizqa rabbika khairu wa abqa, sungguh rezeki Allah itu lebih baik dan lebih kekal, Pak. Lebih kekal nanti di hari kiamat. Jangan merasa kecil. Dulu kan ketika
masyarakat Qarun, Pak, ketika melihat Qarun keluar bawa harta, ribuan pelayannya dibawa di belakangnya, kan dalam satu riwayat yang terkenal kan masyhur, sampai kuncinya saja dibawa oleh penjaga-penjaganya, begitu besarnya kunci harta kekayaan Qarun. Ketika keluar, orang-orang itu mengatakan, betapa beruntungnya Qarun itu, andaikan kami punya kekayaan seperti itu. Apa kata Allah di ayat di surat Al-Qasas ayat 80? Kemudian orang-orang yang mempunyai ilmu, kata Allah mengatakan, wa qala alladzina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila sholihat. Celaka kalian, kalian melihat harta-harta Qarun itu seperti itu, tahu tidak bahwa balasan yang nanti Allah berikan kepada orang-orang beriman itu lebih baik daripada apa yang dimiliki oleh Qarun. Apa yang Qarun itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan balasan Allah Azza wa Jalla. Wala yulaqaha illa sabirun, dan Allah tidak akan berikan kenikmatan-kenikmatan nanti di akhirat itu kecuali kepada orang-orang yang sabar. Sabar hadirin. Kita tidak mencicipi harta seperti artis-artis papan atas. Kadang kita merasa rendah dunia kita itu nonton banyak ting artis bah itu. Lihat artis ini begitu enak. Sebenarnya tuh kehidupannya tuh cuman main ya, itu. Kehidupan itu tidak ada bekerjanya karena kita melihat ke atas. Bagi orang-orang beriman, Bapak Ibu semua hari ini menikmati kajian, menunggu sholat di masjid, itu pahalanya lebih besar daripada harta orang yang paling kaya sekalipun di Indonesia hari ini, Pak. Itu janji Allah. Bagaimana Nabi mengatakan ketika 2 rakaat qabla subuh, Pak? Rakaat dunya khairu minad dunya wa ma fiha. Itu balasan janji Allah kepada kita, kepada orang-orang beriman. Ini makanya hadirin Bapak Ibu semua, ini tidak terasa ya, hanya beberapa menit lagi sebagai penutup saja, Pak. Ini Malik bin Dinar, beliau pernah mengatakan seperti ini hadirin. Lau kanatid dunya min zahabin yafna wal akhiratu min zahafin yabqa. Kalaulah dunia itu diibaratkan sebagai emas, namun emas itu cepat musnah. Sedangkan akhirat itu diibaratkan sebagai tembikar, hanya wadah besi, bukan emas, bakal perak, bukan, hanya wadah besi. Akhirat itu diibaratkan wadah besi, ya beko, tapi kekal. Kira-kira Bapak Ibu semua pilih wadah, ini emas tapi besok bakal musnah, ini besi tapi selamanya bakal ada. Kira-kira lebih mana bagus, yang mana wadahnya hadirin? Pasti besi. Meskipun besi dia kuat. Kalau kita beli barang, Pak, ada bagus casingnya tapi gak tahan lama, kita tahu setahun gak rusak. Tapi kita lihat satu barang mungkin casingnya gak kelihatan, biasa saja, tapi tahan lama. Kira-kira biasa kita beri barang yang seperti apa? Yang pasti yang tahan lama. Kemudian kata Malik bin Dinar, kalau digambarkan seperti itu, fakaifa, maka bagaimana kalau kiranya al-akhiratu min zahabin yabqa wad dunya min zahafin yafna. Padahal kata Malik bin Dinar, akhirat itu adalah emasnya dan kekal abadi, sedangkan dunia itu adalah tembikarnya yang segera musnah. Ini nasihatnya dari Malik bin Dinar. Maka orang yang berakal pasti akan lebih memilih kenikmatan akhirat, di mana kenikmatan akhirat itu lebih baik, lebih kekal, lebih berlimpah, lebih abadi dibandingkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang sangat rendah di mata Allah, kemudian cepat hilang dan musnah. Hadirin Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah. Nah, itulah 3 hadis pada kesempatan malam kali ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan hadis ke-12. Ini masih terkait dengan zuhud, Pak. Ini banyak sekali hadis yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi ini supaya tertanam, karena tadi zuhud ini kesolihan tingkat tinggi, sehingga ini Imam An-Nawawi ingin sekali kita tertanam dengan baik kesolihan-kesolihan ini di dalam hati kita.
Baik Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, hanya itu pada malam kali ini. Selebihnya saya mohon maaf, memohon ampunan kepada Allah jika ada kekeliruan dari apa yang saya sampaikan. Adapun yang benarnya semua mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berharap semoga Allah hadirkan kesolihan-kesolihan ke dalam hati kita, keberkahan-keberkahan untuk harta-harta kita, dan kita memohon berharap kepada Allah semoga amal ibadah kita ini menjadi kemuliaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.